Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, saya Yanuar di Aksen Studio. Kali ini akan membawakan acara Aksen Talks dan kebetulan pembicara kita sudah hadir. Saya coba narasikan. Jadi Aksen Talks itu adalah podcast mingguan yang berperan sebagai ruang diskusi dalam memperluas pandangan mengenai dunia arsitektur, desain, dan hal sehari-hari. Tujuan utamanya adalah menghubungkan profesi arsitek dalam kehidupan sehari-hari dengan obrolan ringan dan kasual, mudah dimengerti oleh lingkungan luar yang lebih luas. Aksen Responsible Arsitektur lewat Responsible Lifestyle kali ini membuka ruang obrol secara privat dan intim bagi teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana membuat alat pelindung diri sederhana atau APDS bersama bikin sendiri. Nah, teman-teman di sini, teman-teman bikin sendiri sudah hadir ya. Halo Mas Radit, halo Mas Prananda. Halo. Mas sudah meluangkan waktunya. Bikin sendiri ini adalah sebuah proyek inisiatif dari Lab Desain Produk ITB atau nama Instagramnya ITB Design Ethno yang membuat DIY ini menjadi lebih inklusif dan mudah dilakukan oleh siapa saja serta telah tervalidasi dari kacamata sains dan akademis. Jadi topik dari Aksen Talks yang Responsible Lifestyle kelima kali ini adalah Make Your Own APDS atau alat pelindung diri sendiri. Alat pelindung diri sederhana. Bersama bikin sendiri. Responsible Lifestyle kelima kali ini menghadirkan Mas Prananda Lufiansyah Malasan. Halo Mas Panda. Dan Raditya Ardianto Taipur dari Design Ethnography Lab. Desain produk ITB dari Desain Produk ITB yang akan berbagi ilmu perihal APDS DIY sehari-hari yang banyak dibuat masyarakat umum sebagai respon adaptif, kreatif, dan ekonomis, serta bagaimana bikin sendiri memvalidasi DIY tersebut sehingga dapat digunakan oleh masyarakat umum secara lebih mudah. APDS sendiri bukan hanya perihal face shield atau masker, tapi juga produk pelindung diri sehari-hari seperti tempat cuci tangan, touchless, pijakan pembuka pintu, kotak paket, dan masih banyak lainnya. Nah, tujuan kita diskusi kali ini adalah nomor 1, memperkenalkan ITB Desain Ethno dan bikin sendiri. Terus yang kedua, sharing session perihal project bikin sendiri dan APDS. Yang ketiga, mungkin nanti di akhir kita akan melihat bagaimana teman-teman bikin sendiri ini memperlihatkan video peragaan pembuat APDS. Kira-kira begitu pengantar dari saya, Mas Radit dan Mas Panda. 20 menit ke depan, silakan kasih waktu sesantai mungkin aja, serileks mungkin. Nanti saya juga coba ingatkan secara waktu, izin. Jadi sekarang waktu dan tempat dipersilahkan ya untuk mempresentasikan materinya. Yap. Oke. Mas Jo jangan di mute ya, biar saya tidak merasa sendiri. Oke, siap. Terima kasih buat Aksen, buat telah mengundang kami di sini, buat Jo juga dan Zara yang udah organize webinar kali ini. Menarik karena juga saya cukup sering mengikuti beberapa talks sebelumnya yang telah di-organize oleh teman-teman Aksen. Dan sebenarnya kami dari Design Ethnography Lab merasa terhormat ya bisa diundang ke sini dan bisa share sedikit project kita, terutama mengenai si bikin sendiri ini gitu. Jadi nanti saya setengah akan presentasi, nanti berikutnya bakal Radit juga akan presentasi lebih ke detail teknisnya seperti apa gitu. Nah, mungkin dikenalin dulu bahwa kami dari Design Ethnography Lab sebetulnya laboratorium baru di bawah desain produk, itu di jurusan desain produk di ITB, yang sebetulnya lebih kita melihat desain itu dari sisi disiplin keilmuan sosial dan humaniora gitu ya. Karena selama ini desain mungkin di ITB itu sangat kuat influence-nya didapat dari sisi engineering dan science gitu. Nah, kita coba akan mengisi dari sisi yang berbeda. Nah, kali ini sebetulnya bikin sendiri project inisiasi dari lab gitu ya, terutama dalam respon COVID-19 gitu ya, pandemi 19. Coba di next dulu aja, Cap. Nah, ya seperti kita tahu lah ya, dari Februari kemarin memang pandemi ini cukup memberi dampak yang negatif gitu, nggak cuma di seluruh dunia tapi juga terutama di Indonesia ini gitu. Nah, coba next.
Ya, awal-awal mungkin juga pernah dengar gitu ya, bahwa banyak sekali fenomena memborong masker medis gitu ya. Kadang juga baju hazmat juga diborong sama orang biasa gitu. Dan akhirnya awal-awal bulan-bulan Februari, Maret mungkin pernah dengar kalau semua alat pelindung diri yang medis ini susah didapatkan di lapangan gitu ya, susah didapatkan di pasaran karena semua orang memborong hand sanitizer, masker dan seterusnya gitu. Tapi sebetulnya di sini kita bisa lihat bahwa ada sebetulnya kerapuhan dalam sistem proteksi kita menghadapi nggak cuma pandemi tapi juga kebencanaan ke depannya gitu ya. Karena apa? Karena kita memang nggak siap dalam menghadapi seperti ini. Walaupun sebetulnya juga secara general kebencanaan seperti ini kan nggak bisa diprediksi ya. Tapi setidaknya dengan pengalaman kebencanaan sebelumnya sebetulnya kita bisa nge-prevent kondisi seperti ini gitu. Nah, terutama dalam pandemi kali ini semua bingung gitu ya, semua diborong. Tapi yang kasihan adalah orang yang nggak bisa afford, nggak bisa beli selain tenaga medis yang nggak bisa mendapatkan alat pelindung diri yang medis, tapi juga sebetulnya juga orang yang tidak bisa membeli alat proteksi ini gitu ya. Mereka juga sebetulnya terdampak dari adanya COVID-19 ini gitu. Coba next. Oke, tapi sebetulnya yang menariknya, sisi positif yang saya lihat dari ini adalah upaya mengakali kondisi COVID di Indonesia ini gitu. Jadi mungkin kalau misalkan ada yang familiar dengan bagaimana orang-orang Indonesia istilahnya membuat sendiri alat-alat proteksi diri ini, sebetulnya life hack ya? Apa? Ya life hack gitu kalau di. Iya, life hack. Kalau misalnya mungkin di luar kita sebutnya life hack, tapi sebetulnya ya kita mengakali kondisi gitu. Dan kita lihat ini adalah potensi gitu ya. Karena apa? Karena ini datang dari kebutuhan gitu ya. Mungkin berbeda dengan DIY gitu ya. Kalau DIY mungkin secara isu pun juga berbeda dengan life hack gitu. Kalau misalnya DIY mungkin dulu startnya dari bentuk kontrak kita terhadap mass production gitu ya, kapitalisme. Tapi sebetulnya kalau life hack kan sebetulnya mengatasi permasalahan keseharian gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat ada yang pembuka pintu gitu ya, pakai korek api, lalu juga di ini saya lihat bukan di rumah sakit Melinda gitu ya, ada yang pakai tusuk gigi untuk mencetin tombol lift gitu. Coba di next lagi, Cap. Lalu juga tukang sayur juga membuat tempat cuci tangan agar orang lebih merasa nyaman. Keren. Lalu juga ember, lalu juga teman kita ada desainer produk juga, dia bikin face shield dari ember gitu ya. Lalu juga ada kotak paket. Nah, sebetulnya kita melihat bahwa kondisi ngakalin COVID-19 di Indonesia ini sebetulnya adalah bentuk ketahanan sosial atau ya social resiliency gitu ya, kalau misalnya bahasa Inggrisnya. Dan yang menariknya adalah di sini life hack-nya itu nggak cuma untuk sendiri gitu ya, tapi juga ada sifatnya membuat sebuah produk untuk yang bisa digunakan secara komunal gitu. Misalkan ya tukang sayur dia bikin cuci tangan ya, selain dia memproteksi dirinya sendiri, tapi juga dia mencoba memproteksi customer-nya misalkan. Lalu juga tempat cuci dari ember juga sebetulnya ini kan dibuat dari alat-alat di sekitarnya, di rumahnya mungkin, tapi juga untuk kepentingan bersama gitu. Nah, ini yang sebetulnya menarik di konteks Indonesia, bagaimana sebetulnya ngakalin ini nggak cuma berbasis individualisme, tapi juga sebetulnya sangat berbasis komunitas. Dan ini yang mungkin sebetulnya menjadi potensi kita ke depannya untuk menghadapi ya ada kebencanaan lainnya gitu. Oke, next. Nah, jadi sebetulnya kita datang dengan ide yang sederhana karena mungkin sebelumnya ini juga sebetulnya kita dapat funding dari Kemendikbud Dikti karena waktu itu sempat kita masukin proposal ke Ideathon 2020 dan kita lolos gitu ya. Nanti mungkin detailnya akan Radit ceritain. Mantap. Tapi sebetulnya basicnya sederhana. Kita coba ingin menangkap hasil produk-produk nakalin dari masyarakat tadi gitu ya. Lalu kita coba sempurnakan, karena kita dari lembaga riset, kita coba sempurnakan sedikit dengan mengkonsultasikan ke profesor-profesor di kampus kita, terus juga kita punya juga partner teman-teman di bidang biologi dan seterusnya. Kita coba validasi dari perspektif sains gitu ya. Apakah ini aman gitu ya untuk digunakan? Kalau nggak aman, apakah ada alternatif material lain dan seterusnya. Lalu kita coba mengarsipkan semua hasil nakalin masyarakat ini
dalam bentuk website atau Instagram, sehingga desain-desain ini bisa ditiru oleh masyarakat di luar lebih luas lagi, sehingga orang nggak perlu ketergantungan dengan produk-produk yang ada di pasaran, cukup dengan membuat barang dengan mengakali objek-objek yang ada di sekitar kita, di rumah atau di Alfamart atau di Indomaret gitu ya, dan memodifikasi barang tersebut menjadi alat proteksi diri sederhana. Karena sebetulnya kalau alat proteksi diri itu udah pasti kaitannya dengan alat-alat medis, tapi saya coba ngakalin namanya alat proteksi diri sederhana gitu ya, dan itu sebetulnya bisa kata kuncinya adalah bisa dibikin dengan mudah dengan menggunakan material yang ada di sekitar kita. Gitu. Jadi konsep dasarnya adalah seperti ini. Next chart. Nah, lalu tugas kita apa sih gitu ya di lab gitu ya. Kita sebetulnya membuat instruksi gitu ya, istilahnya step-step membuat APDS yang mudah dimengerti oleh masyarakat luas gitu. Jadi orang bisa meniru, mencari bahan-bahan yang ada di rumah gitu ya, dan mudah dibuat. Jadi kata kuncinya adalah barang-barang yang pasti bisa ditemukan di dapur, di kamar gitu ya, atau di warung jauh-jauh ke Indomaret gitu ya, atau di Borma. Nah, itu yang kita selalu tekankan gitu ya mengenai materialnya. Gitu. Nah, lalu juga kita open gitu ya untuk masyarakat untuk submit dengan ide-idenya gitu. Lalu kita coba kurasi dan konsultasikan ke ahli-ahli, karena kita punya istilahnya di kampus kita punya banyak expert di bidang engineering, science, health gitu ya, medical. Jadi kita coba konsultasikan ke mereka dan bisa dikembalikan lagi ke masyarakat gitu. Next. Lanjutnya, Cap. Kecap ngeheng kayaknya. Halo? Cap. Nah, oke. Sip. Ini udah kelihatan ya? Slide-nya. Gue masih blur gitu. Halo, Cap. Oh, udah. Oke, jadi sebelum kita submit waktu itu ke Ideaton, kita sebetulnya udah coba bikin, waktu itu startnya dari bikin masker sendiri gitu. Jadi waktu itu kebetulan memang lo hilang. Oke, Za, boleh di backup Za PPT-nya? Bentar ya, enggak. Aku juga. Cap, internet aman? Nah, oke. Oke. Ya, jadi ini kita start dari masker gitu ya. Karena waktu itu juga isunya adalah maskernya sangat sulit didapat. Waktu itu ingat banget ketika mungkin bulan-bulan Maret tengah lah ya, lagi banyak borong masker. Nah, kita coba waktu itu juga cari gitu ya referensi-referensi literatur jurnal ilmiah, karena memang kita di kampus sudah biasa dengan melihat atau membaca jurnal-jurnal ilmiah gitu ya. Lalu kita juga konsultasi dengan waktu itu ada asisten profesor juga di Kanazawa University gitu, teman saya orang Indonesia di situ. Kita coba konsultasi gitu ya. Kira-kira aman nggak nih dengan sarung bantal, dengan kain katun bekas kaos gitu ya, dengan lap meja yang memang umumnya didapatkan di rumah-rumah Indonesia gitu. Nah, setelah kita konsultasikan, baru kita coba buatkan instruksi yang seperti di tengah ini gitu. Nah, ternyata alhamdulillahnya template ini banyak bisa berguna bagi masyarakat gitu ya. Dan menariknya adalah mereka juga banyak memodifikasi menjadi bentuk-bentuk yang lain, walaupun sebetulnya pada dasarnya dikunci dalam material yang kita tampilkan di sini gitu. Nah, gitu. Ini start awalnya waktu itu kita coba ekspansi lebih jauh menjadi bikin sendiri seperti sekarang gitu. Oke, lanjut. Nah, lalu seiring dengan prosesnya gitu ya, kita coba eksperimentasi, terus kita coba breakdown bagaimana proses pembuatan alat proteksi ini gitu ya. Ternyata memang sangat sulit gitu ya, nggak semudah yang kita kira, karena mungkin karena alatnya yang sangat keseharian, karena alatnya mungkin secara looks tidak begitu oke gitu ya, tapi ternyata setelah kita coba buatkan kembali, banyak sekali kesulitan yang kita hadapi, dan kita benar-benar bayangkan ternyata stepnya sangat panjang ya gitu ya. Nah, ini sebetulnya kotak paket yang saya temukan di tetangga saya gitu. Coba next. Nah, ini setelah saya coba renungi, setelah saya coba amati, ternyata banyak pertimbangan bagi pemilik si kotak paket ini, kenapa dia harus disimpan
di luar rumah, kenapa harus dia simpen di atas got gitu ya, dan kenapa harus pakai pot gitu. Nah, ternyata memang kenapa pakai pot bunga ya, karena memang pot bunga itu udah ada lubang ya kan biasanya di bawahnya. Dan biasanya ketika paket dikirimkan oleh misalkan driver Gojek, itu biasanya harus dicuci langsung. Nah, airnya itu pasti sama pemiliknya langsung dicuci dan dialirkan ke dalam got. Lalu saya coba renungi lagi, bagaimana rumitnya ternyata menulis paket dalam papan ini juga nggak begitu mudah gitu ya, karena dia harus minimal dia modal lem gitu ya, dia minimal modal ripet, dia minimal harus memotong si papan hijau ini. Dan setelah kita coba, memang stepnya sangat panjang gitu ya untuk membuat produk sesederhana ini gitu. Tapi mungkin karena ini ditekan oleh kebutuhan, pemiliknya mungkin tidak merasa itu adalah sulit gitu ya. Nah ini jadi banyak barang-barang kesederhanaan barang-barang sederhana di sekitar kita sebetulnya sangat rumit dan sangat berguna bagi kita untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang kecil gitu seperti ini gitu ya. Coba next chart. Nah ini juga tombol lift, walaupun terlihat mudah ya, cuma modal tusuk gigi, paper cup sama busa, tapi belum tentu kita dapat dengan mudah membuat seperti ini gitu ya. Bayangin aja gitu ya Jo, kita harus nusuk-nusukin satu-satu ini tusuk gigi ke dalam busa gitu ya. Jaraknya juga sangat tepat gitu, artinya kan ini sangat crafting banget gitu ya. Tapi karena mungkin ini yang memulai ini siapa? Pertama, ini kebanyakan di lift-lift gedung udah pakai kayak ginian sih. Ini waktu bulan Maret waktu itu ya, saya ke Melinda terus nemu yang seperti ini. Tapi sebetulnya waktu itu juga sempat viral ya di Twitter. Mungkin awalnya di India waktu saya pernah lihat bulan Februari. Oke. Nah ini banyak diadopsi gitu ya. Dan ini sangat berguna karena orang nggak perlu nyentuh langsung ke tombol lift itu kan. Gitu. Nah kita coba adopsi dan kita gunakan garpu plastik ini karena kita consider juga bahwa kalau misalkan tusuk gigi sekali pakai buang ya mungkin akan ada dampak negatif yang jangka panjang gitu ya dengan penebangan pohon dan lainnya, sehingga kita menggunakan plastik yang bisa dicuci lagi dan digunakan kembali gitu. Nah kita sebetulnya mengimprove atau menyempurnakan sedikit-sedikit dari desain-desain yang sudah ada gitu ya. Ini jadi sebetulnya tugas kita. Jadi memang secara konsep kita ingin hadir gitu ya, lembaga riset kampus ini kita harus menghadirkan diri ke dalam tengah masyarakat dan membantu menyempurnakan ya sesimpel menyempurnakan barang-barang desain yang sudah ada di masyarakat gitu. Nah di sini sebenarnya nextnya mungkin Radit yang akan lebih detail presentasi, silakan Dit. Oke, terima kasih Pak Anda. Jadi setelah kita start bikin masker sendiri, jadi kita coba waktu awal itu oleh masker dan ternyata banyak teman-teman kita banyak pihak juga yang repost, terus kemudian ada teman-teman yang punya komik dia ngerespon juga dengan ini, terus kemudian ada pertanyaan lagi gimana kalau ternyata masyarakat yang ini tuh nggak ngerti sama bahasa kita gitu, sama bahasa Indonesia gitu. Terus akhirnya dari teman-teman juga banyak mahasiswa, banyak relawan itu memang dengan sendirinya mereka berinisiatif untuk mentranslasi si bikin masker sendiri. Yaitu sejauh ini sih kemarin yang sudah mengontak kita ada di 8 bahasa ini ya, dari mulai Aceh sampai ke Ambon gitu ya. Aceh, Jawa, Bugis, Minang, Palembang sampai Ambon gitu. Terus kemudian lalu ada teman-teman dari komunitas namanya 4ID dan Arisan Antar Benua. Mereka punya relawan yang memang kalau kita ingat lagi waktu itu tuh mungkin tanggal 20-an Mei gitu setelah pandemi muncul, kemudian banyak teman-teman yang mungkin perantau di Bandung yang kuliah, dia terpaksa harus meninggalkan Bandung gitu ya. Nah itu tuh dimanfaatkan juga dari komunitas ini, memang yang mereka ke kampung halaman aslinya memang si komunitas 4ID ini kemudian menitipkan semacam ada poster, ada spanduk, ada baligo untuk dipasangkan di masing-masing dan sebetulnya ini sih yang terpenting adalah sosialisasi. Jadi mengenalkan apa itu COVID, apa itu, terus kemudian yang paling sederhananya waktu itu masih disinfektan. Jadi bagaimana masyarakat bisa bikin disinfektan sendiri. Cuma memang dalam perjalanannya yang jadi
bahan buat kita tuh memang karena ternyata sosialisasi COVID ini memang sangat berjarak dengan masyarakat. Contohnya apa? Contohnya itu dengan misalnya semua penggunaan istilah itu pakai bahasa Inggris contohnya. Kayak misalnya yang dulu kan ada lockdown tuh, yang sempat ada viral di Twitter juga ada yang nulisnya download, ada yang nulisnya lockdown, ada yang nulisnya apa. Jadi memang sebetulnya secara sosialisasi memang sangat berjarak gitu. Nah kemudian itu jadi refleksi kita gimana caranya supaya kita bisa mensimplifikasikan ini kan sebetulnya mentranslasi budaya crafting yang mungkin semua orang tidak punya kemampuan yang sama. Itu juga jadi pertimbangan tim sebetulnya. Terus kemudian waktu itu sempat juga ada komunitas tukar masker dan warung pintar. Kemudian kita ngebantu mereka ngebikinin, jadi di si warung pintar itu tentang sosialisasi COVID itu sendiri, dan ketika masyarakat tidak punya ya misalnya waktu itu kan sempat harganya mahal banget tuh masker. Jadi mungkin di si warung ini kita provide juga cara penggunaannya, cara pembuatan masker sendiri. Terus kemudian kalau untuk skemanya dari Ideaton kemarin, bahwa kita di-approve bahwa kita dalam waktu 2 bulan ke depan harus memproduksi 20 desain produk hasil kurasi produk inisiatif masyarakat maupun hasil eksperimen sendiri. Jadi memang kita combine. Jadi ada yang memang si desainnya itu beredar di masyarakat, kita dokumentasikan, lalu kita coba buat ulang, lalu kita buatkan langkah-langkah pembuatannya. Tapi ada juga yang memang dari produk sejenis kita coba cari item lainnya yang kira-kira menyerupai itu seperti apa. Kemudian yang terpentingnya di sini memang fokusnya jadinya ke arah penyebaran informasi. Jadi kita harus mulai bikin website, aplikasi, dan media sosial. Karena media sosial mungkin yang paling dekat sama kita untuk di awal. Jadi memang kita di awal nge-push banget untuk media sosial. Nah, website juga sebetulnya baru hari ini bisa diakses. Gitu. Wih, selamat. Nah, tapi sebetulnya pekerjaan paling ininya yang cukup pusing yaitu bikin si produknya itu sendiri sih, karena totalnya 20 dalam 2 bulan, berarti kan sebulan 10. Nah, ini kita coba mengadopsi metodenya dari Jack Knapp dari Google Venture. Dia punya metode namanya design sprint, bagaimana bisa jadi kalau kita crafting biasanya kan nunggu feedbacknya user tuh lama ya, karena mungkin prosesnya seminggu gitu. Nah ini tuh gimana kita coba caranya, kita coba patok di 5 hari proses. Jadi gimana caranya 5 hari itu udah jadi sebetulnya produknya. Ini kita coba adaptasi dari mulai kita kumpulkan data dan fakta, terus paralel dengan tim yang mengerjakan eksperimen dan instruksi, kemudian lari ke desain grafis, kemudian kita publish di hari Jumat gitu untuk ininya. Tapi kalau dihitung-hitung memang jadinya tidak cukup, makanya kita coba ngehack. Jadi udah tadinya ngehack gimana caranya supaya 2 bulan tuh bisa terkejar. Jadi kita coba memang di 1 minggu itu ditargetkan 2 produk. Kemudian tapi kalau produknya agak sulit mungkin itu bisa jadi di extend gitu. Cuman kalau yang fokusnya memang 1 minggu 2 produk gitu target kita. Kayak gitu. Nah ini mungkin kalau jadi memang tim belanja barang sekalian dia memang harus ngelihat di sekitarnya kira-kira ada apa nih yang ada di sekitar gitu. Nah lalu emang temuan-temuan ini yang kita coba kaji ulang, kita coba tanyakan pada ahli tentang bagaimana si produk ini bisa melindungi masyarakat. Ini kayak kita nemu di salah satu gerai toko peralatan sebelah kiri atas itu ada pembatas antara kasir dan pengunjung. Terus kemudian dari sini dia kan pakai paperclip terus pakai ini karton 3 mili kayaknya. Terus kemudian di sebelahnya tuh ada juga yang ini di swalayan dia semuanya full pakai pipa. Tapi kuncian sih untuk ngebuat si mikanya itu tetap kuat, dia pakai pipa lagi. Jadi kayak pipanya dibelah terus kemudian di attach ke ini. Terus kemudian kalau yang
kalau yang banyak ini kan juga di tiap masjid tuh ada apa tempat cuci tangan sekarang di depannya sebelum kita wudhu gitu ya. Terus kemudian ini di toko HP juga pakai hal yang serupa dan digantung. Ini walaupun sebetulnya setelah kita tanyakan, setelah kita kaji, memang tidak semuanya bisa kita turutin ya. Misalnya kayak ini ada yang bersekat-sekat, tetap aja si berpotensi masuk ya kita tidak ikutin gitu. Terus kayak ini yang di minimarket juga hanya digantung aja gitu. Nah, terus kemudian jadi dari keseharian kita, misalnya kita jajan boba pun kita jadi ngulik kayak ini bisa apa nih, jadi kayak si sedotan boba ini kita coba ulik-ulik gitu. Lalu akhirnya nanti ada produk serupa tapi menggunakan selang gitu. Nah sebetulnya dari proses yang bikin master kita udah coba gimana caranya ya orang yang pertama itu tahu betapa pentingnya si alat pelindung diri sederhana ini. Jadi misalnya kayak masker. Itu kalau di yang bikin masker kita coba presentasi gimana pentingnya masker medis itu digunakan untuk para tenaga medis, para dokter dan orang-orang di sekitar pasien gitu. Jadi memang masker medis terutama untuk itu. Terus kemudian akhirnya kalau kita bikin masker sendiri, kenapa kita harus bikin masker sendiri? Jadi kita coba cari data dan faktanya. Lalu kemudian kita cari alat dan bahan rumahan yang kira-kira bisa memprovide. Kemudian cara penggunaannya, cara pembuatannya. Jadi kita coba mensimplifikasi dari yang sulit itu gimana caranya orang supaya tetap bisa ngikutin prosesnya, tapi sebetulnya kan kita simplifikasi, cuman gimana caranya yang lebih aman gitu. Terus kemudian dari operasional penggunaannya seperti apa, kemudian cara aman penggunaan. Jadi misalnya ada yang kotak paket tuh, jadi cara amannya seperti apa. Jadi misalnya ketika ada supir Gojek naro paketnya, kira-kira apa yang harus kita lakukan. Nah, itu kita coba ini juga kayak step-step penggunaannya seperti apa. Lalu yang terpenting juga adalah si sumber data. Kemudian kita coba tambahkan ada covernya. Jadi di cover juga kita awalnya apakah memang showcase produk yang memang latarnya polos atau segala macam, tapi ternyata setelah kita coba testing ke masyarakat lebih cenderung yang memang foto di awal tuh foto langsung di existingnya, di tempat di mana produk itu ditempatkan. Terus kemudian ada beberapa item juga yang punya pola, jadi kita coba buatkan polanya. Kemudian selain operasional penggunaan juga ada operasional penyimpanan, jadi gimana ketika produk itu tidak digunakan dia bisa disimpan baiknya seperti apa gitu. Oke, lalu ada yang keterangan ini mungkin lebih ke ini sih, jadi ada tim kita menemukan produk itu di mana satu, terus kemudian ketika mendesain siapakah yang mendesain. Jadi kita coba walaupun itu misalnya kita nemu dari tukang sayur, kita coba tanya ya siapa namanya, siapa yang buat, jadi memang dia diatribusi secara layak di sini gitu. Ini saya ada beberapa video. Okay. Yang pertama itu bikin masker. Ini kita coba dari sapu tangan 40x40, kemudian si kainnya bisa dilipat menjadi 2. Kemudian dilipat lagi. Lalu ada mungkin bisa pakai karet atau ikat rambut gitu.
Ini ada di websitenya, Cap? Ada ya. Tapi kalau yang sekarang belum ya, karena belum semuanya selesai, jadi kita masih develop untuk video. Kalau untuk yang di website sekarang itu adanya yang step-step penggunaan. Lalu di yang selanjutnya ini ada, jadi bagaimana face shield bisa kita buat dari mika plastik bening ukuran A4. Jadi cukup map, gunting, dan spidol gitu. Keren. Yang terakhir ini ada, ini ada produk botol pencuci tangan. Jadi dari botol 1 liter soft drink atau sejenisnya 1,5 liter, kemudian ada cutter, lalu ada ada alat suntikan. Ini cara penggunaannya seperti ini. Jadi kalau yang kita buat itu ada yang menggunakan ember ember cat 10 kilo, atau memang bisa menggunakan si botol ini kemudian digantung ketika ada mungkin keterbatasan tempat di tempat tinggal masing-masing ya. Keren. Nah ini Instagram kita bisa dicek di bikin sendiri _nya 2 kali. Kita coba di situ ada yang kalau yang memang instruksional kita coba pastinya langsung ada judulnya di depan. Tapi kalau ada proses memang si foto-foto proses itu yang kita ini. Jadi kalau dari website ya, kemudian nah ini misalnya si website kita, bang lagi ya. Nah ini kalau ada showcase-nya kita bisa lihat misalnya contohnya yang ini ya, tempat cuci tangan. Jadi kita present dari awalnya ada pengantarnya seperti apa, langsung gambar penggunaannya. Kemudian ada bahan-bahan yang digunakan, kira-kira butuh apa saja. Kemudian gambarnya nggak jalan, Cap. Halo? Gambarnya nggak jalan. Oh, sorry. Bentar. Oke, berarti harus stop share dulu. Share screen. Kelihatan ya? Oke, nah ini website kita kebetulan baru jadi tadi malam. Nah, keren. Gini ya, sistem kebut semalam ya. Kemarin ya. Ini kemudian beberapa item yang sudah kita. Jadi kalau sekarang mungkin total itemnya itu ada 24 kalau nggak salah. Ada 24, cuman yang baru masuk sini berarti baru 13 ini. Kemudian kita coba cek di yang ini ya. Gitu. Nah ini di awal memang ada sedikit pengantarnya. Kemudian ada alat dan bahan yang digunakan. Terus ini proses langkah-langkahnya dari mulai kita cukup pakai pisau saja tapi dipanaskan ujungnya. Terus kemudian bikin lubang untuk si keran, kemudian ini memasang keran pada wadahnya, terus kemudian langsung bisa masukin air ke wadah, udah siap digunakan. Terus ini
mungkin kalau ada operasional penggunaan bisa ditambahkan. Lalu di sini ada sumber-sumbernya juga, jadi kalau misalnya nggak percaya nih cuci tangan itu penting, nah itu misalnya bisa langsung cek di website sumber gitu ya. Nah lalu di sini juga kita coba nanti sebetulnya kalau ini berkembang lebih jauh, kita sudah menyiapkan ada banyak kategori-kategori yang sudah disiapkan. Oh iya. Alat masak segala macam. Cuma masih belum ini sekarang. Lalu ini kalau di galeri sebetulnya lebih ke ini sih, lebih ke penemuan-penemuannya sementara di masyarakat. Cuman ini karena ini sebetulnya masih dari tim internal yang posting, jadinya masih sedikit. Sebenarnya ini kalau yang di kanan juga ini menarik sih, dia dari bikin pembuka pintu dari penekan tombol atau pembuka pintu dari hanger, dan sebetulnya kalau kita lihat dari satu hanger itu bisa jadi 3, jadi itu nanti di instruksinya ada juga, jadi bagian-bagian mana saja yang bisa dibuat dengan barang. Terus, nah di sini juga sebetulnya bisa ini kalau jadi masyarakat bisa mengunggah, kalau dia bikin sendiri, misalnya dia bisa unggah karyanya atau bahkan sesimpel si temuannya. Jadi nanti dari hasil temuan inilah tim akan bereksperimen untuk langkah selanjutnya gitu. Keren bisa. Terus balik lagi ke website. Nah ini semua karya yang ya itulah, karena tadi dari awalnya memang seperti dikatakan Panda dari masyarakat untuk kembali lagi ke masyarakat, jadi kita coba membuat untuk si hak cipta atau hak ininya lebih ke Creative Commons. Jadi memang masyarakat tuh bisa boleh menyalin, boleh mengubah, boleh modifikasi dan menyebarkan luas karya ini tanpa tujuan komersil gitu. Jadi mungkin sebagai tambahan mungkin bisa mencantumkan juga nama produk, nama desainer, lalu bikin sendiri. Kalau untuk ketentuannya seperti itu. Lalu ini tim yang terlibat, jadi memang dari awal nih mungkin dari yang bikin masker sendiri sih, terutama yang banyak banget ininya, karena banyak kayak ahli bahasa, terus desain grafisnya siapa. Cuman kalau yang dibikin sendiri ini memang di yang dari peneliti sampai website ini dari tim internal. Wih, mantap Ganjar. Oke. Udah kembali lagi dia sekarang di Bali lagi. Keren. Terus kemudian ini ada beberapa pendukung dari project ini, itu dari Ideaton, kemudian dari Ristek sama dari LPDP. Oke, ini kalau misalnya mau ngecek kita di website dan ikuti juga di Instagramnya. Sekian dan terima kasih, Jo. Oke, hatur nuhun Mas Radit dan Mas Panda. Presentasinya luar biasa menarik dan ternyata websitenya sudah benar-benar jadi sebelum Accent Talks-nya jalan. Luar biasa. Hatur nuhun pisan Panda dan Kecap. Jadi teman-teman bisa masuk ke bikin.stripsendiri.id. Tadi gue mencatat beberapa poin sih yang penting-penting, dan di sini juga teman-teman sudah menanyakan beberapa pertanyaan baik dari yang Google Form maupun yang pertanyaan yang di kolom chat ini, teman-teman. Kita coba bahas secara sekilas ya, Cap dan Panda. Ini ada pertanyaan dari Yeriko C. Tamamengka. Ini dari Manado, mahasiswa. Pertanyaan beliau adalah APDS seperti apa yang dapat merespon gaya hidup. Jadi kalau tadi kita lihat kan sebenarnya mungkin bener-bener yang sangat basic gitu, cuci tangan, pakai masker gitu. Kalau misalnya di referensi di luar gitu ya, seperti di Jepang atau di Singapura, ada nggak sih yang bener-bener DIY tapi merespon gaya hidup gitu? Oke, boleh jawab ya. Nuhun buat pertanyaannya. Jadi memang gini kita membuat benar-benar yang mengarsipkan benar-benar yang basic dulu gitu ya.
Karena apalagi dalam kondisi kebencanaan, karena ini kedepannya mungkin belum di-mention ya, bahwa sebenarnya bikin sendiri ini kedepannya kita akan mengarsipkan objek-objek yang memang khusus untuk kebencanaan. Jadi nggak cuma pandemi ini memang awalnya aja, tapi nanti misalkan kalau ada gempa, ada banjir, ketika orang-orang harus diungsikan, alat-alat itu mereka bisa bikin dengan alat yang pasti ada di sekitar rumahnya gitu. Nah, memang dalam hal ini gaya hidup kita nggak begitu consider gitu ya. Walaupun sebetulnya aspek-aspek itu akan ada, tapi kita benar-benar membuatkan template-nya dulu sehingga nanti orang akan bisa memodifikasi itu atau mengadjust itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Ntar itu kan ada kebutuhan fungsi, ada kebutuhan image, gaya hidup itu ada. Nah, itu bisa disesuaikan. Kayak seperti mungkin tadi Radit juga ada cerita masker gitu ya. Kita bikin template yang basic masker, tapi ternyata ada yang dibuat itu jadi sangat cantik menggunakan warna-warna yang lucu misalkan. Dibuatkan menjadi rada-rada maskulin. Nah, itu sebetulnya kita open dan itu justru menariknya gitu ya. Jadi kita nggak ingin menyasar ke segmen gaya tertentu sehingga malah akhirnya cuma dipahami oleh kelompok masyarakat tertentu gitu. Jadi kalau bisa memang kita benar-benar buat yang basic agar kita bisa masuk ke semua orang. Itu sih. Mungkin ada tambahan, Kecap? Kalau dari saya mungkin ini sih lebih ke merespon ininya ya, karena si timeline-nya mungkin ya, kalau dari pandemi ini kan memang di awal muncul kepanikan sehingga barang-barang itu jadi sulit di ini gitu. Cuman hari ini mungkin kita juga jadi pakai masker yang tadinya risih gitu, terus sekarang jadi mau nggak mau dan udah jadi kebiasaan. Mungkin ini juga akan menciptakan yang selanjutnya nih, produk-produk yang di masyarakat yang dimana dia harus pakai masker tiap hari. Cuma kan dia nggak mungkin terlihat seperti orang sakit tiap hari gitu, misalnya pakai masker medis yang hijau gitu. Jadi pasti ada sih kalau saya lihatnya. Jadi cuman memang dari tim kita masih mendokumentasikannya masih dari yang fase awal sampai hari ini gitu. Ini belum ada yang kalau nanti ternyata ada hal-hal menarik lagi ke depannya pasti akan kita respon sih, terutama itu. Nah, ini kan sebenarnya corona ini, walaupun sebagian orang tidak percaya corona ya, corona kayaknya nggak ada gitu, karena nggak tahu itu. Kalau gue sih sebenarnya sangat percaya. Cuma memang ada beberapa orang yang udahlah santai aja, gue nggak ini kok, corona mah kayaknya cuma isu konspirasi aja katakanlah gitu. Cuma ini adalah satu ajang buat kita menjadi diri yang lebih baik, ya nggak sih? Mulai dari perhatian terhadap sanitasi, terhadap kebersihan, terhadap hubungan antar manusia gitu. Kepikiran nggak sih ke depannya setelah katakanlah ya mudah-mudahan corona cepat beres, ada ide-ide mengenai sektor informal, karena gue tuh agak gatel dengan PKL ya, kan itu kan kaki lima luar biasa banyak. Mereka tidak memiliki akses yang bagus gitu. Lo bayangin deh, kita makan soto biasa ya di ITB gitu kan. Itu kan cuci piringnya pakai kresek kan, pakai plastik hitam gitu. Nah, sempat kepikiran nggak sih membuat sesuatu ide yang sangat membumi, tapi kita butuhkan gitu. Karena menurut gue yang namanya penyakit seperti TBC gitu ya, corona itu pasti akan sangat menyebar ke sana gitu. Jadi lebih kayak langkah preventifnya gitu sih, Cok. Ya. Boleh respon, Jok? Ya. Emang kita sebetulnya ada arah ke situ gitu ya, kayak PKL atau warung kecil gitu ya. Karena gini setuju gitu ya bahwa di sektor-sektor informal ini benar-benar jarang kesentuh lah. Dan ketika kita ngomongin katakanlah higienitas gitu ya, pasti paradigmanya akan ke suatu hal yang mahal gitu ya. Harus beli ini, harus beli itu, beli ini. Padahal sebetulnya ketika ngomong sesimpel kita memodifikasi barang yang ada di sekitar pun sebetulnya juga udah bisa mendukung aspek higienitas tadi gitu. Nah, jadi memang kita juga 1 bulan ini kan kita memang eksperimen produk ini gitu ya. Tapi memang kedepannya kita akan kolaborasi gitu ya. Salah satunya ada teman kita namanya Warnas ID di Jakarta. Nah, kita pengen membuat sebuah instruksi gitu ya. Sama kayak instruksi itu pun, itu yang kita lakukan di website, tapi kita akan printed bentuknya. Dan kita akan memberi semacam bukan penyuluhan, ingin share lah ke teman-teman di PKL bahwa apa sih urgensinya untuk menjaga higienitas dan kebersihan. Karena kenapa banyak yang nggak ngerti mengenai higienitas, karena sesimpel
bahasanya berbeda gitu ya. Bahasa higienitas tuh pasti bahasanya sangat medis, cuma beberapa orang tertentu yang ngerti, belum campur-campur bahasa Inggris gitu kan ya. Akhirnya banyak orang yang akhirnya nggak merasa itu adalah urgent. Nah, komunikasi itu kita akan lakukan, plus nanti solusinya pun ada, yaitu salah satunya dengan mengikuti instruksi-instruksi yang kita udah buat di bikin sendiri itu. Sesimpel kayak misalkan group of PKL gitu ya, kelompok PKL, tukang soto, nasi goreng, bikin barengan tempat cuci tangan gitu ya. Situ dipakai bersama, kan itu kan sebetulnya juga udah mengikuti protokol kebersihan gitu. Nah itu kedepannya memang kita akan pengennya ke arah situ, jauh itu. Ya mudah-mudahan teman-teman PKL sudah makin ini ya, karena kemarin gue pengen banget makan seafood nih di BSM tuh yang kita makan waktu itu enggak. Oh iya. Nah terus mereka udah pakai cuci tangan yang proper, cuma pas gue kemarin ke sana nggak ada gitu. Terus Mas ini cuci tangannya kok nggak ada? Iya Mas, pas kemarin kita tinggalin kerannya dicolong gitu. Iya. Itu masalah yang lain lagi, cuma masalah itu ada apa masalah ya? Keamanan itu. Ada satu isu yang udah ke arah sana, berarti PKL sudah mulai melihat bahwa higienis itu penting. Mereka juga cuci piringnya benar gitu kan? Ya yang namanya penyakit kan bisa menular dari piring ke piring ya. Gue juga nggak tahu. Cara. Nah ini sebetulnya ada respon sebetulnya ke yang masalah curi-mencuri ya. Jadi gini kenapa kita pilih barang-barang keseharian yang ada di rumah? Karena barang-barang itu tampaknya tidak berharga gitu ya. Kayak misalkan lihatlah tusuk gigi gitu ya, terus ember bekas cat, sebetulnya kan secara looks itu nggak berharga gitu ya, nggak bisa dijual. Nah, makanya kenapa kita pakai barang-barang yang sebetulnya nggak tampak mahal, tapi secara fungsi benar-benar tepat gitu. Itu yang kita kejar. Jadi siapa sih yang mau maling ember cat gitu ya? Siapa sih yang mau maling tusuk gigi gitu? Siapa sih yang mau maling plastik map plastik bekas folder-folder skripsi gitu kan? Nah, hal-hal gitu yang memang kita bermain di antara mahal secara harga, murah secara harga, tapi mungkin valuable secara function gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini dari Mas Gia Sentanu. Ini kan kalau kita lihat bahwa tim bikin sendiri ini merangkum ide-ide yang ada di luar. Jadi misalnya menyebut desainernya siapa gitu ya, siapa yang upload gitu. Pertanyaan pertama adalah, kalau life hack atau APDS ini belum ada di pasaran, apakah bikin sendiri juga mendesain sendiri? Itu nomor satu. Terus yang kedua, bagaimana cara tim menyampaikan gagasan-gagasan yang ada ke masyarakat yang mungkin kesulitan akses teknologi? Oke, silakan Cap. Nah, sebetulnya kalau untuk fokus yang kemarin kita memang masih masih setengah-setengah. Jadi kayak setengahnya itu memang kita dapat di masyarakat, setengahnya dengan fungsi yang sama kita coba bikin alternatif desainnya gitu. Cuma memang ini kedepannya setuju juga sama pertanyaan yang di awal tentang gaya hidup. Memang kita sempat ada rencana untuk mungkin lebih kan kalau yang tadi ini memang untuk survival, sehingga semua orang bisa ini gitu ya, semua orang bisa pakai. Nah mungkin nanti kedepannya tuh lebih spesifik ke gaya hidup tertentu. Misalnya ada siswa sekolah, ada PKL, ada misalnya kalau di supermarket tuh ada beberapa jenis misalnya. Itu seperti apa sih sebetulnya yang disarankan. Jadi memang condong ke yang gaya hidup tadi itu memang jadi penting untuk kita semakin dekat ke masyarakat. Jadi ketika kita sama misalnya kita mendesain untuk PKL, ya kita harus tahu kalau di lab kita memang harus dibiasakan untuk turun ke lapangan, observasi, untuk berbicara langsung. Jadi kayak memang serendah mungkin friksi antara bahasa itu. Jadi memang itu jadi PR terbesar. Terus kemudian untuk cara untuk menyampaikan gagasan yang kurang akses teknologi sebetulnya, nah itu sebetulnya memang yang paling efektif itu memang sosialisasi. Jadi kalau lihat yang tadi kolaborasi kita dengan 4ID, tim 4ID itu benar-benar datang terus ke ketua RT-nya, lalu memang demonstrasi langsung di tempat. Jadi memang ada, ya kan kalau yang 4ID kemarin itu lebih ke pengenalan apa itu COVID, terus kemudian yang kedua itu bikin disinfektan sendiri kan. Memang hal itu langsung di workshop kan. Memang sebetulnya
yang paling ideal tuh memang langsung ini sih, langsung bertemu, langsung dicobakan si produknya. Itu juga jadi PR kita. Panda mungkin ada tambahan lagi? Ya, ini ngerespon ke yang gagasan untuk ke masyarakat ya. Jadi ya betul, berapa bulan ini kita fokusnya di memang pengarsipan secara digital gitu. Jadi yang penting kita ngarsipin dulu sebelum alat-alat ini hilang gitu ya. Karena kalau misalnya barang yang keseharian dan tidak berharga secara uang ini kan cenderung bakal banyak dibuang. Ya. Nah, jadi kita kalau bisa memang arsipkan dulu. Nah, kalau misalkan udah cukup banyak, baru kita akan melakukan bentuk-bentuk lainnya kayak tadi, misalkan langsung ke lapangan, terus bentuk menggunakan printed material, lalu juga mau nggak mau, kalau misalkan ke daerah-daerah di luar Bandung, itu kita harus bermain dengan banner atau spanduk ala-ala caleg gitu ya, karena memang bentuk komunikasinya seperti itu gitu. Ini sebetulnya adalah kritik kita terhadap sosialisasi COVID yang mungkin sekarang ada di pasaran gitu ya, ada di umum mainstream kayak misalkan di TV lah, Instagram, semua terpatok ke bentuk sosialisasi menggunakan medium itu. Nah, padahal sebetulnya yang menggunakan akses itu ya kayak mostly kan semua di kota gitu ya. Nah, yang di desa ini ya kita langsung benar-benar turun ke lapangan, kita lakukan penyuluhan dengan ya itu tadi kata Radit, kita benar-benar nyontohin by practice gitu ya, kita mencontohkan sambil ya ngobrol gitu. Nah, itu yang kita lakukan. Kalau kita ngomongin digitalisasi dan media sosial, karena tadi kalau gue lihat channelnya kan Instagram dan website gitu. Bagaimana memaksimalisasi minimal 2 channel ini gitu supaya exposure kepada masyarakat atau pengguna lebih besar? Ya, salah satu yang kita gunakan awal itu adalah Instagram, karena kita rasa bahwa Instagram itu sangat mudah dioperasikan dan sesimpel nge-tag ke kita gitu ya. Kalau misalkan Joe gitu ya nemu di pinggir jalan ada pencuci tangan, tinggal tag kita akan proses. Boleh gitu ya? Boleh. Oke. Ya, kalau website itu sebetulnya kita kedepannya ingin menjadikan museum digital dari produk-produk seharian masyarakat gitu ya. Itu sebetulnya bank data kita. Sedangkan untuk prosesnya bisa macam-macam dan kita ingin separtisipatorius mungkin. Sesimpel kayak nge-tag, terus kita akan mungkin kita akan interview langsung gitu ya, kita akan ngobrol lebih lanjut dan kita akan proses semua yang di-tag ke kita gitu. Itu pun nggak apa-apa gitu. Ya, karena gue jarang jalan-jalan ya, eksplorasi gue tuh sekarang di explore Instagram sih, dan gambarnya lucu-lucu gitu. Beneran, kalau gue dapet broadcast yang dari WhatsApp grup itu yang lucu-lucu ya. WhatsApp grup atau Instagram aneh-aneh lah, dan mungkin nanti gue ikut partisipasi ya teman-teman di Botek juga tuh. Harus. Sebetulnya menarik juga itu yang kita dapat banyak selain Instagram tuh Twitter tuh. Twitter. Itu. Nah, cuman kita memang dengan tim yang ada kemarin fokus di Instagram. Mungkin ini sebetulnya jadi PR ke depan. Itu memang di Twitter, jadi soalnya emang kita jujur banyak banget itu si Twitter sumber-sumbernya selain memang ketemu langsung ya, karena mungkin kita juga jadi mengurangi untuk pergi-pergi, jadinya kita juga jadi susah cari sumber kan, selain kalau pas beli bahan misalnya beli di toko atau apa, nah kita banyaknya di Twitter sih. Dan juga kan lucunya itu produk-produk seperti ini itu kan dianggap benda-benda yang penting nggak penting gitu loh, Jo. Jadi kadang jadi kayak produk receh lah gitu ya. Dan karena Twitter itu banyak yang receh gitu, malah akhirnya kita banyak mendapatkan data-data di situ gitu. Menurut orang receh, tapi menurut kita justru itu mahal gitu ya, miliaran. Kita menggalinya di situ gitu, juga banyak di tag gitu. Oke. Terus ini mengenai waste-nya nih, pertanyaan dari Mas Fadli Putra. Gimana sih pengelolaan waste yang diterapkan dari item DIY yang sudah rusak atau tidak terpakai lagi? Tapi tadi gue coba bantu jawab ya. Tadi kalau gue lihat dari yang gantungan baju itu malah nggak ada waste ya? Jadi kita semaksimal mungkin justru memaksimalkan hal yang sudah jadi waste gitu ya. Hal yang sudah dibuang, kayak misalkan face shield dari map plastik gitu ya. Kan itu kan kadang kita banyak disimpan di lemari-lemari gitu ya, nyimpen kertas arsip lah, apalah yang udah lama nggak dipakai. Justru kita mengajak kayak coba lihat apa yang udah nggak dipakai, coba lihat ke dalam lemari, mungkin ada map yang bisa dipakai buat face shield, atau coba ke gudang mungkin ada ember cat yang nggak bisa dipakai lagi gitu. Nah,
kita juga consider mengenai waste itu. Kayak tadi misalkan colokan buat lift gitu ya, kita menyarankan untuk tidak menggunakan tusuk gigi karena tusuk gigi sekali pakai buang gitu ya. Sedangkan kalau garpu plastik justru bisa dicuci, didisinfektan, habis itu kita bisa gunakan lagi, dan itu kita masukkan ke dalam instruksi. Jadi memang kita meminimalisir penggunaan waste, dan mekanisme yang ada di dalam produk tersebut sangat simpel, dan sehingga kita nggak perlu meminimalisir dampak kerusakan itu tadi gitu. Jadi nggak ada, kalau misalnya nggak ada mesin-mesin, nggak ada apa, pokoknya simple lah semuanya gitu. Itu yang kita consider mengenai isu waste di sini. Cuma tinggal ini ya, kayak ini sebetulnya nih jadi PR besar juga, karena pengelolaan waste setelah produknya rusak gitu, itu yang jadi memang jadi ini deh, masih jadi PR ya, begitu juga. Iya. Kalau bicara setelahnya atau rusak gitu ya. Siap. Pertanyaan terakhir dari gue, what's next buat bikin sendiri? Nah, jadi sebetulnya kalau tadi udah disinggung Panda, sebetulnya proses dari 2 bulan itu 2 bulan kemarin tuh kita memang fokus untuk pengerjaan eksperimen dan dokumentasi segala macam. Nah, ini mungkin memang tadi udah disinggung juga tentang PKL, tentang keseharian masyarakat. Nah, itu mungkin juga kita nggak bisa full tim ini sendiri gitu ya. Bikin sendiri nggak bisa bikin sendiri pada akhirnya. Jadi butuh dibikinin sama orang lain, sama orang banyak sebetulnya. Nah, itu yang kita coba hubungi beberapa pihak, dan sebetulnya kalau dari teman-teman ada yang tertarik, ada yang mungkin punya resource yang kita bisa share bareng. Mungkin misalnya kayak kemarin sih sempat yang Warnas tuh memang fokus di PKL, karena memang dia punya resource banyak di punya link ke sana lah, punya link ke beberapa, ke langsung banyak, jadi bisa sosialisasi. Nah, ini mungkin kalau ada teman-teman lain misalnya, saya ilustrator, bisa bikin apa? Nah, ini kebetulan di sini juga ada kayaknya nih, Rafli namanya, itu ada ilustrator yang kita akan kerjasama. Dia akan menggambarkan, jadi terinspirasi dari bikin sendiri, dia akan menggambarkan si karyanya dia. Jadi memang kita memperbanyak kemungkinan sih, karena sebetulnya kan kalau ngomong touch point, jadi emang kayak di mana orang bisa berinteraksi sama si produk si pelindung diri sederhana ini kan sebetulnya banyak nih. Nah, jadi semakin banyak kita kolaborasi, itu menurut saya semakin kaya sih, semakin bermanfaat juga bagi masyarakat. Itu sebetulnya yang saya ini sih, mungkin mulai hari ini kita baru mulai website selesai segala macam, itu yang akan kita approach sih. Jadi follow up selanjutnya. Kalau dari Panda ada yang lain? Kalau dari saya sebetulnya kedepannya ini akan menjadi guidance kita untuk menghadapi kebencana-kebencana lainnya gitu. Jadi namanya bencana itu kan pasti nggak bisa diprediksi. Tapi memanage kita, bagaimana kita menghadapi itu sebetulnya bisa gitu. Dan salah satunya adalah memanage kita dan lingkungan kita dengan sesimpel sebetulnya mencari barang-barang yang mungkin selama ini kita nggak anggap berharga. Itu sebenarnya kalau bisa kita utilize dan modif dikit dari barang itu sebetulnya sangat berharga untuk melindungi kita gitu. Jadi ini sebetulnya akan ke situ arahnya gitu ya. Yang mungkin kerjasama dengan BNPB lah, kerjasama dengan siapa gitu untuk mengutilize si bikin sendiri ini lebih luas lagi dan lebih dimiliki oleh publik lah gitu. Gitu sih, Yok. Siap. Oke, kita sampai di akhir acara ya. Mungkin Zara bisa masukin polls-nya sekarang. Izinkan saya mau. Nah, ini teman-teman ada polling sedikit. Ini untuk program kita yang lebih baik. Boleh dicek checklist aja, bisa dari HP, bisa dari laptopnya. Tinggal di ini aja. Diklik-klik aja, nanti kita keluar pollingnya. Nah, izinkan saya membaca kesimpulan dari diskusi kita pagi ini. Ya, jadi kesimpulannya adalah berbeda dengan DIY sebagai bentuk kontra terhadap barang-barang mass production, bikin sendiri merupakan respon kontekstual dari masyarakat untuk membuat alat pelindung diri sederhana dari barang-barang sehari-hari dengan bantuan validasi akademis. Ilmu-ilmu organik dari masyarakat berdasarkan kebutuhan ini pun diarsipkan, diimprove dan disebarluaskan untuk masyarakat luas. Modifikasi barang sehari-hari untuk perlindungan diri dan higienis ini pun menjawab isu healthcare yang biasa terkesan sangat eksklusif, menjadi inklusif dan dapat dijangkau oleh semua kalangan.
Itu terakhir dari saya. Jangan lupa mampir ke website bikinsendiri.id dan Instagram @bikinsendiri__. Gitu ya Panda dan Kecap, mungkin ada kata-kata penutup. Kalau dari saya terima kasih Jo. Semoga kedepannya bisa collab. Jangan lupa submit atau tag kita kalau nemu barang-barang yang unik di sekitaran. Oke, siap. Teman-teman, mungkin sebelum kita bubar, kita foto bareng dulu ya, teman-teman. Bisa diarahkan sama Zara, bisa dinyalakan dulu videonya semua, supaya nanti kita foto bareng dan kita share di grup WhatsApp-nya. Oke, Za, teman. Oke. Halo, Za. Ya. Oke. Halo. Siap. Oke. 1, 2, 3. Siap. Thank you Kak Panda, Kak Radit. Oke. Terima kasih. Mohon pisan ya teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga banget buat Mas Panda dan Mas Radit. Semoga programnya tetap berjalan. Semoga tetap diberikan tenaga supaya program yang sangat baik ini bisa terus berjalan dan memecahkan permasalahan-permasalahan selanjutnya. Akhir kata dari saya, Aksen Studio mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Kami tutup Aksen Talks kali ini. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for listening. Please stay tuned for more exciting content about architecture and lifestyle. See ya!